Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil review terhadap paper yang kami pilih. Sebelumnya, perkenalkan saya Ganush Asairwanda. Jadi di bagian ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari paper yang kami review. Nah, jadi penulis itu memulai dengan membahas kondisi pembangunan ekonomi di Thailand sejak tahun 1990. Saat itu, pemerintah Thailand menerapkan berbagai strategi nasional, termasuk kebijakan Industri 4.0 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, hasilnya itu memang positif, pendapatan nasional meningkat dan investasi juga tumbuh pesat. Tetapi di sisi lain, pertumbuhan industri juga menyebabkan peningkatan emisi karbon dan kerusakan lingkungan yang cukup signifikan. Di sini penulis itu menilai bahwa belum ada model ilmiah yang mampu menganalisis hubungan antara kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap lingkungan secara menyeluruh. Jadi model-model sebelumnya itu dianggap kurang akurat dan tidak cocok untuk perencanaan jangka panjang. Nah, karena itu di paper ini mengusulkan pengembangan model baru, yaitu second order autoregressive, yang dirancang untuk membantu pengambilan kebijakan yang bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Nagata Finuraya dengan NIM 2453866 EK 25087. Di sini saya akan bacakan tentang tujuan penelitian, metodologi, hasil temuan, dan kesimpulan dari jurnal yang telah kami dapatkan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon dioksida Thailand selama periode 2020 hingga 2035 menggunakan Second Order Autoregressive Structural Equation Model atau SEM yang mempertimbangkan kebijakan politik industri 4.0. Lalu untuk metodologi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengujian stasionaritas menggunakan Augmented Diffuller atau ADF untuk memastikan data stasioner sebelum memodelkan. Jadi ADF ini salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu data runtuh waktu sifat stasioner atau tidak. Lalu yang kedua ada uji kointegrasi menggunakan Johansen and Juselius untuk memastikan variabel-variabel yang digunakan memiliki hubungan jangka panjang. Jadi Johansen and Juselius ini biasanya digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan keseimbangan jangka panjang antara dua atau lebih variabel deret waktu. Yang ketiga ada model AR2SEM menggunakan LESREL untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon dioksida. LESREL ini adalah Linear Structural Relationship yang digunakan untuk analisis model SEM. Yang terakhir ada evaluasi model menggunakan metrik MAPI dan RMSI untuk mengevaluasi akurasi model peramalan. Jadi keduanya ini adalah dua metrik yang digunakan untuk mengukur keakuratan model prediksi. Bedanya untuk MAPI itu untuk menghitung rata-rata persentase selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual, sedangkan untuk RMSI itu untuk menghitung rata-rata selisih kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual. Oke, sebelum melanjutkan terkait pembahasannya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syahnai dengan NIU 541631 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan terkait model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, di mana menggunakan model autogressive order P, yaitu dengan persamaan yang YT sama dengan A0 ditambah A1 dikali YT kurang 1 ditambah A2 dikali YT kurang 2 dan ditambah epsilon sub T, di mana variabel yang digunakan untuk persamaan ini adalah yang pertama ada YT. YT sendiri merupakan nilai variabel yang ingin diprediksi pada periode T. Ini untuk memprediksi suatu pertumbuhan ekonomi atau GNP dan emisi CO2 pada periode T. Selanjutnya ada A0. A0 sendiri merupakan intensif atau konstanta sebagai nilai tetap yang menjadi titik awal prediksi. Selanjutnya ada YT kurang 1 dan YT kurang 2, yaitu nilai variabel pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada A1 dan A2. Ini untuk melambangkan suatu koefisien autogresif yang menunjukkan seberapa besar pengaruh nilai YT kurang 1 dan YT kurang 2 terhadap nilai T.
Yang terakhir ada epsilon sub t yang melambangkan untuk sebuah error acak atau white noise pada periode TT yang mewakili faktor-faktor acak atau pengaruh yang tidak dapat diprediksi atau dimodelkan. Nah, biasanya ini dianggap memiliki rata-rata 0 dan varians konstan dan serta tidak berkolerasi antar periode. Sekian dari penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, pertama-tama perkenalkan saya Diva Dinda Aurelia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari model autoregressive kami. Jadi, model ini memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama adalah second order. Jadi, model ini menggunakan 2 nilai masa lalu, yaitu YT kurang 1 dan YT kurang 2, untuk memprediksi YT atau nilai pada saat ini. Kemudian dari sisi linearitas, koefisien A0, A1, dan A2 itu bersifat linear terhadap variabel Y. Jadi modelnya ini tidak menggunakan pangkat, eksponensial, atau fungsi non-linear lain. Nah, karakteristik yang terakhir itu autonomous. Kenapa? Karena modelnya ini tidak melibatkan variabel eksternal. Jadi semua variabel di sisi kanan itu berasal dari nilai masa lalu dan epsilon t atau error acak, yaitu variabel yang tidak bisa diprediksi. Nah, jadi inilah karakteristik dari model autoregressive kami. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Clarissa Putra Indra dengan NIM 2453764 EK 25039. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi dari model-model yang kita miliki di dalam jurnal yang kami acu di sini. Yang pertama ada model autoregressive dan nanti akan ada model SEM atau Structural Equation Modeling. Langsung saja, dari sini kita memiliki model autoregresif atau model AR, di mana kita tahu model autoregresif adalah satu model statistik yang kita di sini based on deret waktu atau time series yang kita dapat gunakan untuk meramatkan atau memforecast suatu nilai masa depan berdasarkan nilai-nilai masa lalu yang telah kita miliki dari satu variabel yang sama. Nah, di konteks ini, dalam atau di jurnal ini, itu kita menggunakan AR atau autoregressive second order. Seperti yang kita lihat di rumusnya, kita memiliki T-1 dan T-2. Berarti karena kita menggunakan nilai dari 2 tahun sebelumnya, kita di sini adalah sebagai second order. Nah, seperti itu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di sini kita memiliki variabel YT YT sama dengan A0 ditambah dengan A1 dikali YT-1 ditambah dengan A2 dikali YT-2 dan ditambah dengan epsilon T. Yang mana di sini kita dapat gunakan untuk melihat atau mencari dari prediksi GNP atau nilai emisi karbon dioksida dari tahun ke T. Seperti itu. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mungkin saya akan ulangi sedikit. Yang pertama, di sini kita punya YT yang telah kita sebutkan tadi, yaitu nilai yang ingin kita cari di tahun masa depan. Terus kita di sini punya A0, di mana A0 adalah intercept atau konstantanya yang akan menjadi nilai titik awal dari prediksi atau dari forecast kita. Lalu di sini kita punya A1 dan A2 di mana A1 dan A2 ini berperan sebagai koefisien lag yang akan menunjukkan seberapa besar sih pengaruh dari nilai data tahun sebelumnya itu terhadap nilai yang ingin kita forecast. Seperti itu. Lalu di sini kita harus memiliki dari nilai atau data 2 tahun sebelumnya, yaitu YT-1 dan YT-2. Ini merupakan data aktualnya seperti itu. Nah, dan yang terakhir di sini kita tinggal menambahkan dengan epsilon T atau variable epsilon T, di mana epsilon T itu kita lambangkan dari acuan dari error atau gangguan
statistical noise yang merupakan nilai kesalahan atau nilai tidak terduga yang itu nggak bisa dijelasin sama model ini. Seperti itu. Nah, dari equation yang kita punya atau sama yang kita punya ini, maka kita tahu kalau sebenarnya nilai dari GNP atau nilai emisi karbon dioksida yang eh, di masa depan atau saat ini tuh dipengaruhi oleh nilai 2 tahun sebelumnya ditambah dengan faktor kejadian tidak terduga. Nah, karena itu model ini dapat kita gunakan untuk menangkap bagaimana sih pola perubahan dari waktu ke waktu dan kita bisa dapetin landasan untuk forecastnya yang lebih kuat karena di sini juga kita menggunakan model yang second order atau menggunakan hubungan temporal atau hubungan dari data-data tahun sebelumnya, apalagi jika kita memiliki data yang stabil dan berulang. Itu. Nah, selanjutnya di sini sendiri kita bisa melihat secara keseluruhan model AI second order ini kita bisa ngelihat dari dinamika gimana sih di jangka pendek dan juga gimana tren jangka panjang dari satu variabel berdasarkan data dirinya sendiri. Nah, uh, karena itu jurnal ini menggunakan model ini karena bisa untuk memforecast secara time series berapa sih besaran dari GNP atau emisi karbon dioksidanya itu. Nah, hal-hal ini yang bisa kita forecast di sini juga seperti dari hubungannya dengan harga energi, inflasi, dan berbagai indikator ekonomi dan lingkungan lainnya yang pastinya juga ada hubungannya dengan kebijakan politik karena itu adalah 3 aspek yang dibahas di dalam jurnal ini. Selanjutnya kita punya model SEM atau Structural Equation Modeling, di mana dapat kita lihat di sini kita punya rumus yaitu berupa eta W itu kita bisa mencarinya dengan menambahkan setiap beta 1 atau di sini beta adalah sama seperti yang A tadi itu adalah kayak besar seberapa besar sih pengaruh dari variabelnya itu nanti kita tambahkan semuanya lalu kita tambahkan dengan zeta di mana zeta di sini kita lambangkan dari uh, besaran errornya. Nah, balik lagi kita di sini punya model atau model SEM yang kita tahu model SEM ini sendiri adalah model statistik multivariat atau yang menggunakan model yang menggunakan variabel yang banyak. Jadi kita dapat analisis hubungan kausalitas atau sebab akibat antar variabel laten, di mana variabel latennya di sini adalah polity, econ, dan environ seperti yang telah kita jelaskan atau yang seperti telah dibahas atau dijelaskan sebelumnya. Nah, kenapa kita menggunakan structural equation modeling di sini? Karena kita memiliki variabel-variabel yang tidak dapat diukur atau dihitung secara langsung. Tapi di sini kita bisa merepresentasikannya dengan beberapa variabel atau beberapa indikator yang lebih terukur. Seperti itu. Nah, di sini sendiri mungkin saya akan menjelaskan kembali mengenai equation-nya. Di sini kita misalnya kita ingin mencari tahu berapa eta dari satu variabel laten. Nah, kita tinggal menambahkan hasil dari perkalian antara beta atau koefisiennya dari setiap variabel laten lainnya atau variabel laten yang uh, kita ingin mencari apa pengaruh mereka terhadap apa itu dengan besaran dari etanya sendiri atau besaran dari variabel yang mempengaruhi si variabel lain yang ingin kita cari. Atau mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di bawah sini rumus strukturalnya.
yaitu untuk mencari eta ekon kita dapat sesimpel mungkin dengan mengalihkan antara beta satu atau beta politinya dengan eta politi ditambah dengan zeta satu, yaitu nanti kita misalkan memiliki data atau kita memiliki prediksi yaitu untuk eta politi sebesar apa dan sebesar apa juga pengaruh dari eta politi ini terhadap eta ekon. Lalu tinggal kita kalikan dan kita tambahkan dengan error, maka kita dapatkan seberapa besar sih pengaruh dari si politik ini terhadap ekon, kebijakan politik terhadap ekonomi. Nah, contohnya mungkin seperti yang telah disebutkan sebelumnya antara kebijakan politik apa dengan mungkin inflasi dengan ya variabel-variabel ekonomi lainnya seperti itu. Nah, yang kedua juga kita bisa melihat eh, pengaruh dari dua variabel laten terhadap satu variabel. Nah, misalnya seperti ini kita pengen tahu gimana pengaruh dari ekon dan politi terhadap environ. Nah, kita tinggal masukin dari eta ekon apa yang kita ingin tahu, misalkan ada inflasi, terus ada kebijakan politik untuk memperbanyak ada kebijakan politik untuk apa gitu, untuk pembatasan mungkin gitu, dan antara dua variabel tersebut bagaimana dia akan berpengaruh terhadap environ, terhadap lingkungan misalnya seperti itu. Nah, hal-hal tersebut tinggal kita tambah, kita kalikan, lalu kita tambah dengan seberapa zeta errornya, misalnya 1,5 ada sekian seperti itu, maka kita akan melihat besaran pengaruh dari dua variabel laten sebelumnya terhadap satu variabel laten ini yang di sini kita contohkan dengan environ seperti itu. Nah, contoh implementasinya di sini adalah kita misalnya untuk politik kebijakan itu kita bisa mencari hubungan antara variabel dari misalnya government investment, subsidi, lalu teknologi investment, lalu dari ekonomi sendiri kita bisa mencari pengaruh antara variabel eh, antar variabel national income, industrial structure, urbanization, net export, foreign investment, tourism juga kita bisa mencari dari segi employment. Nah, yang terakhir di sini kita membahas lingkungan juga atau environ dan ini bisa direpresentasikan oleh energy consumption atau EC, energy intensity atau EI, dan carbon dioxide emission seperti itu. Nah, eh, dengan apa namanya SEM ini kita juga bisa dengan SEM ini kita bisa melihat hubungan antar variabel laten yang tadi dan itu tuh mencakup misalnya di sini kita bisa mencari antara pengaruh langsung dari kebijakan politik terhadap ekonomi, misalnya dari investasi pemerintah, subsidi dan kebijakan ekonomi, dan kebijakan teknologi, lalu pengaruh ekonomi terhadap lingkungan, dan pengaruh kebijakan politik secara langsung terhadap lingkungan, dan pengaruh tidak langsung seperti yang tadi kan kita bisa melihat pengaruhnya tuh nggak cuma satu aja ya. Di sini kan kita lihat ada ekon dan politi terhadap environ, maka di sini kita berarti bisa melihat antara pengaruh tidak langsung kebijakan politik terhadap lingkungan yang dimediasi oleh faktor ekonomi. Seperti itu. Untuk rumusnya sendiri dapat kita lihat di sini. Nah, lalu apa sebenarnya yang kita dapat simpulkan dari model-model yang kita gunakan di sini? Nah, eh, kita di sini menggunakan mode ER karena ER itu dapat memberikan forecast atau dapat membantu kita untuk forecasting data secara jangka panjang, jangka pendek maupun jangka panjang yang basisnya tetap data historis. Jadi forecastnya kita itu lebih kredibel di sini. Nah, juga kita memiliki atau kita menggunakan model SEM di mana SEM sendiri tadi memetakan hubungan kausalitas antar faktor. Nah,
Berarti dari sini sendiri kita dapat memforecast data-data dari tahun-tahun sebelumnya karena kita menggabungkan antara autoregressive dengan SM ini sendiri, sehingga kita dapat memforecast data-data tahun-tahun ke depannya berdasarkan data tahun sebelumnya yang kita bisa melihat gimana sih pengaruh dari satu aspek terhadap aspek lainnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan interpretasi model-model yang digunakan di dalam jurnal ini. Sekian dan terima kasih. Baik, yang terakhir yaitu hasil temuan dan kesimpulan. Di sini ada 3 hasil temuan. Yang pertama, GNP atau Gross National Product diprediksi meningkat sebesar 6,45% per tahun pada tahun 2035. Yang kedua, emisi karbon dioksida diprediksi mencapai 97,52 juta ton pada tahun 2035. Hal itu melebihi batas aman nasional yaitu sebesar 80 juta ton. Lalu yang ketiga, model AR2SEM menghasilkan MAPI sebesar 1,02% dan RMSI sebesar 1,51% yang menunjukkan akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan model lain seperti AR, EMA, ANN, NBP. Lalu untuk kesimpulan, yang pertama, model AR2SEM efektif untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, kebijakan industri 4.0 yang diterapkan saat ini tidak cukup efektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan karena emisi karbon dioksida diproyeksikan melebihi batas aman. Lalu yang terakhir, ekonomi menunjukkan kemampuan penyesuaian terhadap keseimbangan yang lebih tinggi yaitu sebesar 59% dibandingkan dengan lingkungan sebesar 5%. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.